Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Segala puji senantiasa kita ungkapkan dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana siang hari ini kita diberikan oleh Allah berupa kesempatan belajar, kesempatan menuntut ilmu yang tidak akan terulang kembali karena waktu akan terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, sudahkah kita memanfaatkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Memanfaatkan waktu untuk bisa mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat dengan belajar, dengan mempelajari agamanya. Allah akan menuntun kita menuju surganya. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu. Kita berkumpul di sini tidak lain untuk belajar. Bagaimana kita mengetahui kebenaran ini datangnya dari Allah dan Rasul. Saat ini kita sedang menimba ilmu, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini kita manfaatkan. Dan ini bagian dari hidayah, petunjuk. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka sejauh-jauhnya sehingga mereka tidak mau menuntut ilmu, sehingga mereka tidak mau mendengarkan ilmu, sehingga mereka acuh tak acuh dalam masalah akhirat. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan di dalam khutbah hajahnya, khutbatul hajah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah gerakan hatinya untuk belajar. Allah gerakan hatinya untuk bisa mengetahui kebenaran. Allah menggerakkan hatinya untuk ke majelis ilmu. Fala mudhillalah. Maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Akan diiringi dengan kebaikan demi kebaikan. Akan mendapatkan ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, keberkahan pada diri seorang mukmin. Karena dampak menuntut ilmu ini sangat besar. Seseorang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Seseorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Dan petunjuk Allah dari hati kita yang paling dalam, Allah gerakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya dan diberkahi dari setiap aktivitasnya. Karena dia berusaha untuk belajar, belajar, dan belajar.
maka dia mendapatkan petunjuk. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya. Dan barang siapa yang menyesatkannya, barang siapa yang Allah sesatkan, jauh dari agama, yang dipikirkan hanya dunia, yang diharapkan hanya dunia, yang diperhitungkan hanya dunia saja. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Allah akan semakin menjauhinya. Allah akan semakin menjerumuskannya ke dalam dosa dan maksiat, akan semakin banyak dosa-dosa yang menumpuk di dalam hatinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Muhibbud dunya la yanfaq illa min thalath. Cinta terhadap dunia, patuh hanya kepada dunia, dan berharap hanya kepada dunia. Hati-hati keluarga yang dibangun di atas keduniawian. Hati-hati keluarga, rumah tangga yang dibangun atas dasar harta, harta, harta. Harta tahta wanita. Apa kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan? Beliau mengatakan akan mendapatkan 3 hal, 3 perkara yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut cinta sekali kepada dunia, lupa dengan akhirat, ya, atau bahkan meremehkan dalam masalah taklim, pembelajaran, pengajaran, menimba ilmu, pengajian, kajian, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Yang pertama, dia akan mendapatkan sebuah penyakit yang bernama hamun lazim. Hamun lazim, kegelisahan yang tiada hentinya. Setiap hari selalu dikejar dengan dunia. Setiap harinya, bahkan setiap menit, bahkan setiap detiknya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan terhadap dunia, mungkin dia merasa khawatir untuk esok harinya, untuk lusa, untuk sepekan kemudian, untuk sebulan kemudian, untuk setahun kemudian. Maka kegelisahan itu tidak ada henti-hentinya bagi orang yang memprioritaskan dunia, bagi orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ta'abud da'im, keletihan yang terus-menerus dia rasakan. Hidupnya penuh dengan beban, sempit hidupnya. Karena dia tidak tahu arah tujuannya ini mau kemana. Dia tidak mengetahui Sang Pencipta langit dan bumi. Untuk apa dia diciptakan? Apa urgensinya dia mempelajari ilmu agama? Lalu buat apa tiap hari dia mencari nafkah? Terombang-ambing ke dalam fata morgana yang penuh dengan kerumitan dari dunia ini. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Penyesalan yang terus dirasakan. Hidupnya seakan-akan menolak takdir. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia kecewa, dia menyesal. Lalu ketika dia berharap mendapatkan lebih, dia tidak merasa puas. Maka itu yang akan menjangkiti orang-orang yang enggan menuntut ilmu. Orang-orang yang tujuannya menjadikan keluarga hanya untuk mencari harta, mencari dunia dan dunia. Ahibati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka dari itu, di pertemuan kita kali ini kita akan mendengar secara seksama beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagaimana seorang hamba mengajak keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkumpulan yang berbahagia adalah berkumpul bersama keluarga. Salah satu dari kenikmatan dunia, berkumpul kepada keluarga inti, pada keluarga besar, pada anak istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada cucu, kepada keluarga semuanya. Maka siapa yang tidak bahagia dan bergembira ketika berkumpul bersama keluarga? Momen bahagia ini tidak bisa digambarkan dan tidak bisa tergantikan dengan kawan ataupun sahabat. Contoh saja fenomena di negara kita. Ketika momen Lebaran Idul Fitri, kaum muslimin berusaha untuk berkumpul bersama keluarga dengan segala macam upaya. Ada yang menebus harga tiket yang cukup mahal, perjalanan jauh, macet, dan melelahkan, serta halangan dan rintangan lainnya ketika safar. Maka semua itu dilakukan untuk bisa berkumpul bersama keluarga dan berbahagia bersama. Itulah yang kita dambakan ketika di dunia. Lantas apakah sudah berhenti saja tujuan kita di dunia? Tanpa memikirkan tujuan akhirat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Berkumpul dengan orang tua kita yang telah wafat lebih dulu dibandingkan kita. Maka perlu kita ketahui bahwa semua kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia di dunia kita harapkan bisa terjadi nanti di surga Allah. Orang-orang beriman berharap kenikmatan itu akan terus berlanjut di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Berkumpulnya kita bersama keluarga kita di momen Idul Fitri, ketika pulang kampung, dan kita berharap bisa berkumpul kembali pada saudara-saudara kita, pada keluarga kita yang telah mendahului kita, yang telah wafat lebih dulu, dan bisa berjumpa dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dambakan, Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 31. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa saja, segala kenikmatan yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula di dalamnya segala kenikmatan yang kamu minta. Ketika kita masuk surga, kita pun meminta kepada Allah agar bisa dikumpulkan bersama keluarga kita. Bersama istri kita, bersama anak kita, bersama orang-orang yang kita cinta. Dan kesamaan tersebut hanya ada pada nama, akan tetapi kenikmatannya tentu berbeda. Kenikmatan di surga jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Tidak bisa dirasakan dengan perasaan dunia. Tidak bisa dipandang dengan pandangan kita saat ini. Tidak bisa didengar dengan pendengaran kita saat ini. Dan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita saat ini. Maka dari itulah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kita semua, keluarga kita, dikumpulkan bersama kita nanti di dalam surga Allah adalah sebuah kenikmatan yang amat luar biasa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, cobaan tiada henti ketika kita hidup di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa mengajak keluarga kita
menuju surga Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah Jalla fi'ula mengatakan, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh, dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan anak cucunya. Mereka berkumpul di dalam surga Aden. Mereka berbincang-bincang, mereka bergembira, bertemu dengan sanak familinya, sanak saudaranya. Dan itulah yang kita harapkan agar mendapatkan cita-cita kita nanti, butuh beberapa hal yang harus kita perhatikan. Namun Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam surat ini Ar-Ra'd ayat 23. Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya. Kita berharap mungkin di dunia kita berjumpa dengan orang yang kita cintai, pasangan hidup kita hanya beberapa tahun saja. Hanya beberapa puluh tahun saja. Ketika di antara salah satunya wafat, ya, antara suami istri, istrinya wafat atau suaminya wafat, maka jangan pesimis, jangan bersedih, karena Allah janjikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan senantiasa bertaubat kepadanya, akan Allah janjikan dikumpulkan bersama keluarganya, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, seseorang akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Ketika kita mencintai pasangan kita, anak kita, keluarga kita, dan kita berharap akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, kata Imam Ibnu Katsir. Baik itu orang tua kita, istri kita, anak keturunan kita, dari orang mukmin, dan mereka layak masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi. Apa maksudnya mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi? Di antara saudara kita, yang dimana Allah rendahkan karena sebab kemaksiatannya, namun Allah angkat derajatnya menjadi tinggi karena disebabkan keluarganya, karena disebabkan berta'awun, bahu-membahu di dalam kebenaran. Maka Allah berikan syafaat bagi keluarganya untuk mengangkat derajat saudaranya masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi, agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Bahkan orang tua kita yang telah wafat mendahulu kita, lalu kita doakan setiap harinya. Kita kirimkan berbagai macam doa kepada orang tua kita yang telah wafat. Maka mereka akan saling tarik-menarik ke surga. Mereka saling tarik-menarik agar bisa masuk ke dalam surga dengan memberikan syafaat. Ini bagian fasilitas yang Allah sediakan agar keluarga bisa masuk surga bersama, yaitu mereka akan saling tarik-menarik agar bisa masuk surga dan berada di dalam surga dengan tingkatan yang sama. Hal ini Allah anugerahkan agar mereka bisa berkumpul bersama. Bisa jadi sang anak berada di surga tertinggi, sedangkan orang tua berada di surga terendah.
maka sang anak mengangkat derajat orang tuanya ke surga yang lebih di atasnya. Demikian juga sebaliknya. Anak bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Ya, hal ini telah diketahui oleh kaum muslimin dari banyak dalil. Di antara dalilnya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Tatkala seorang mukmin wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Tiap hari ketika di dunia dia mensedekahkan hartanya sampai tangan kirinya nggak tahu. Dia menyedekahkan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui bahwa tangan kanannya menyedekahkan sebagian hartanya. Lalu harta tersebut digunakan untuk kebaikan dan kebaikan itu mengalir kepada ya orang yang bersedekah. Maka itu bagian dari sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaatnya. Berapa banyak ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, para ulama terdahulu ya. Sampai saat ini namanya harum. Imam Syafi'i sampai saat ini namanya harum di Indonesia. Bermadzhab Syafi'i. Ya. Maka setiap orang yang menyandarkan kepada Imam Syafi'i, setiap orang yang mengambil ilmu dari Imam Bukhari, maka Imam Bukhari mendapatkan pahalanya karena ilmunya bermanfaat, diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu. Doa anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya. Anak didik yang saleh, yang mendoakan gurunya. Ya. Anak yang senantiasa mendoakan gurunya yang dicintai, maka akan mengalir pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga derajat orang tua naik karena istighfar anaknya. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika laka. Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Kok bisa saya diangkat ke surga yang paling tinggi? Maka dijawablah, karena istighfar anakmu untukmu ketika anakmu di dunia. Maka kita doakan orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Berharap keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita bisa mendapatkan derajat yang paling tertinggi. Tidak ada manfaatnya merenungi, meratapi orang yang kita sayangi yang telah wafat. Tapi bermanfaat ketika kita mendoakan, beristighfar, minta ampun kepada Allah atas mereka. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma gfir lahum, ya Allah, ampunilah mereka. Warhamhum, rahmatilah, berikan kasih sayang kepada mereka. Ya. Dan berbagai macam doa yang dijabarkan dan dibacakan oleh Nabi SAW ketika saudara-saudara kita atau orang yang kita cintai, orang tua kita telah wafat, kita doakan mereka. Orang tua pun bisa menarik anaknya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Kalau tadi anaknya yang membuat orang tuanya diangkat surga yang tinggi. Kalau ini orang tuanya menarik anaknya ke tingkatan surga yang paling tinggi. Di dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Allah Jalla fi'ula pernah mengatakan, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ketika saling bahu-membahu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang anak kepada orang tua, seorang anak kepada saudaranya, seorang eh, orang tua kepada anak dan cucunya, ya, didasari dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, maka akan ada syafaat nanti di hari kiamat yang akan mengangkat derajat keluarga kita karena saling bahu-membahu di jalan kebenaran, di atas kebenaran. Maka dari itulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberikan ampunan kepada dari Allah Tabaraka wa taala, dan keluarga kita yang telah wafat bisa berkumpul dengan kita nanti, berharap masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tafsir Jalalain, ya, dikatakan maksud dari kami hubungkan anak cucu mereka. Dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, yaitu anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka, sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka, agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka dari itu, Syekh Abdurrahman pernah menafsirkan pada ayat ini dalam surah At-Tur ayat 21, "Dzurriyyatuhum alladzina tabauhum biiman", ay alladzina lihuquqihim bil iman. Maka keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan, maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua mereka, min abaihim fasarat dzurriyyah tab'an lahum bil iman. Maka orang tua atau kakek buyut mereka lebih utama lagi jika keimanan muncul dari anak keturunan itu sendiri. Maka kita, ya, sebagai keluarga diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itulah menjadi jalan kita agar bisa saling bekerja sama nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak, agar bisa berkumpul dan saling bahu-membahu di jalan kebenaran, di atas kebenaran. Ahibati fillah, Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disinggung oleh Pak Yudi, semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau, bahwasanya sebagai pemimpin kepala rumah tangga bukan hanya memberikan nafkah saja, tapi menjauhi keluarga kita ini dari siksa api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun giladun shidad. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah Subhanahu wa taala, ini di antara cara kita agar keluarga kita ajak semua masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala, di sisi lain menjauhi keluarga kita dari siksa api neraka berdasarkan ayat ini. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman,
Di sini Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Beriman dengan seimannya, dengan seyakinnya. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Lalu Allah lanjutkan, waquduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun gilazun syidad. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, para malaikat, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat ini menerangkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dari siksa api neraka, menjauhi sejauh-jauhnya yang dapat menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Maka Imam Mujahid rahimahullah taala ya di dalam tafsirnya mengatakan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya bertakwa kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada istri dan anak kita, suami dan anak, ibu-ibu. Ya. Dan diperintahkan juga agar keluarga kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tugas sebagai kepala rumah tangga. Begitu pula kepada istri dan anak-anak. Menjauhi kemaksiatan di akhir zaman sangatlah berat. Ujian, terpaan, berbagai macam cobaan akan menimpa seorang hamba. Jangankan satu keluarga yang kita jaga, untuk diri sendiri pun terkadang kita luput dari penjagaan. Maka dari situlah kita diperintahkan oleh Allah untuk pertama kali kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita apa? Dalam surat Toha, surat 20 ayat 132. Ya, agar kita bisa mengajak keluarga kita ke dalam surga. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita, kepada diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha surat ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Ya. Terlihat remeh, akan tetapi ibadah sholat ini adalah ibadah yang membuat seorang hamba bisa merubah kehidupannya, yaitu sholat 5 waktu. Ketika sholatnya baik, maka seluruh perkaranya akan baik, kata Allah. Kata Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab, dihitung, diperhitungkan, ya, ibadah yang pertama kali dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Apabila salatnya tidak baik, maka akan rusak yang lainnya. Akan mencederai berbagai macam aspek-aspek aktivitas kehidupan kita. Maka ini menjadi perhatian bagi kita untuk memerintahkan anak kita, istri kita salat, ya. Yang laki salat di masjid, ya, yang perempuan salat di rumah. Ya. Apabila ada uzur syar'i, maka barulah boleh salat di rumah. Dan ini menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang kafir, yaitu salatnya. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar.
perjanjian atau pembeda antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Ya, barang siapa yang tidak salat, meninggalkannya, maka dia telah kafir. Salat 5 waktu. Maka para ulama di antara Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sholat 5 waktunya tidak mau, ya, karena sebab dia tidak meyakini sholat 5 waktu wajib, maka dia telah kafir. Dan orang-orang yang malas sholat 5 waktunya, maka dia termasuk bagian dari mendapatkan dosa besar. Hampir sejengkal lagi dia akan masuk ke dalam kekufuran. Nas'alullaha salam wal afiyah. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Ya, dari mana Allah Allah meminta rizki kepada kita? Gak ada istilah Allah meminta rizki kepada kita. Yang ada adalah nahnu narzukuka. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Allah nggak butuh rizki kita. Tiap hari kita mencari rizki apa untuk Allah? Bukan. Tapi untuk anak kita, untuk istri kita, karena itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla untuk menafkahi anak dan istri. Ya. Maka Allah nggak butuh rezeki kita. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah setiap apa yang menjadi pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dari arah yang tidak diduga-duga. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Lalu amalan apa yang bisa mengajak keluarga kita masuk ke dalam surga? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dalam sebuah riwayat yang cukup panjang, kita akan membahas satu hadis yang dapat mengajak keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam amalan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya perintahkan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, injafalan nas ilaihi. Orang-orang segera pergi menuju beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikerumuni seperti wartawan. Para sahabat ngumpul semua ketika Nabi datang. Ya, karena ini Nabi. Ucapannya tidak lain dan tidak bukan wahyu dari langit. Wakila, maka dikatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu finnas li'anzura ilaihi. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan Rasulullah SAW telah datang lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang. Falamma istanbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Maka orang tersebut mengatakan, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang dan melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Karena dari sebelum Rasul diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau dijuluki oleh suku Quraisy, Bani Quraisy adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Pasti nggak pernah berbohong. Ya, sebelum jadi nabi saja nggak pernah berbohong, apalagi jadi nabi. Ya, maka yang pertama kali, fakana awwalu syai'in takallama bihi an qala. Yang pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bicarakan kepada para sahabatnya yang berkumpul, berkerumunan, berjumpa dengan Rasulullah sesaat Rasulullah tiba di Madinah. Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas." Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Wahai manusia sekalian.
Apa perintah Rasulullah yang terlihat remeh, tapi ini dapat menggoncang ya keimanan kita semakin tinggi di hadapan Allah, semakin bermartabat di hadapan manusia. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannah bisalam. Agar kita bisa mengajak keluarga kita masuk ke dalam surga, Nabi mengatakan yang pertama kali mengajarkan sebuah kata yang indah, remeh menurut kita, tapi penting menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam. Ucapkan salam. Ini berkaitan dengan hablum minan nas. Hubungan kita kepada sesama manusia. Wa at'imut ta'am. Berikanlah makanan. Sedekah. Perbanyak sedekah. Insya Allah keluarga kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Wasilur arham. Sambunglah tali silaturahim. Jangan putus tali silaturahim. Marah boleh, emosi boleh, tapi cukup sesaat. Jangan dijadikan dendam, kesumat. Jangan didiamkan lebih dari 3 hari. Maka sambunglah tali silaturahim. Ya. Wasallu bil laili wan nasi niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Ya. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail. Yang paling dicintai Rasulullah, yang paling disukai oleh Rasulullah adalah salat qiyamul lail. Ajak anak kita salat. Ajak istri kita salat, ajak suami ibu-ibu salat. Ya, salat malam agar diberikan kemudahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulul jannah bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Maka dari itulah jalan yang paling mudah ya agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya yang mungkin baru mengenal Islam untuk berbanyak salam, bersedekah, ya, memberikan salam, bersedekah, ya, lalu berusaha untuk menyambung tali silaturahim, salat malam, ini amalan-amalan yang terlihat remeh, ya. Akan tetapi pengaruhnya sangat besar untuk mengajak keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini di antara faktor kita agar keluarga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi selain itu? Agar keluarga kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita untuk memurnikan segala macam peribadatan hanya kepada Allah. Ini adalah dakwah Nabi, dakwah Rasul. Nabi dan Rasul mengajarkan kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut" dalam surah An-Nahl. Dan tidaklah kami utus dari setiap umat seorang rasul, tidak lain dan tidak bukan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya tagut. Tagut ini segala sesuatu yang sifatnya menyekutukan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah penting mengajak dan mengajarkan anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dakwah para nabi, para rasul. Ini cikal bakal dari agama Islam. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain? Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya kepada Allah. Artinya berkonsekuensi dari makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan tidak ada yang kita sekutukan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, ya. Dan begitu pula, ya, kalimatnya, yaitu Allah jadikan, ya, Isa langsung jadi, ya, di perut Maryam. Waruhu minhu, ya, yang disampaikan kepada Maryam dan ruhnya. Wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Adkhalahallahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun bentuk amalannya. Maka ini menjadi perhatian kita, ya, bagi yang saat ini ingin mengajak keluarganya masuk ke dalam surga. Dalam kegiatan sehari-hari, kita ajarkan anak kita untuk bagaimana beribadah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, ya, ibadah yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi makna ibadah yang kita akan sampaikan kepada anak dan keluarga kita bukan cuman sholat, bukan cuman puasa, bukan cuma masalah rukun iman, rukun Islam. Ya, itu bagian dari hablum minallah. Ya. Tapi hablum minan nasnya pun demikian. Bersedekah, tersenyum kepada saudaranya adalah bagian dari sedekah. Beradab, karena Nabi diutus untuk menyempurnakan adab akhlak manusia. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak, kata Nabi. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Buat apa rajin sholat tapi tidak berakhlak? Lalu buat apa orang yang berakhlak tapi tidak sholat? Maka ini menjadi satu kesatuan bagi seorang mukmin yang memahami makna ibadah secara kafah. Maka ajaklah keluarga kita hati-hati dari hal-hal negatif dari hablum minallah. Apa perkara-perkara yang harus dihindari dari masalah hablum minallah? Menjauhi kesyirikan. Ya. Cara kita ibadah kepada Allah, ya, hubungan kita kepada Allah dalam beribadah harus dijauhi dari masalah kesyirikan. Memurnikan ibadah tersebut di atas keikhlasan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa hablum minan nas. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan makna ibadah pada hubungan sesama manusia? Berapa banyak manusia, masyarakat, ya, di negara ini, di negeri ini yang kita cintai, yang pintar dan cerdas, tapi tidak bermoral, tidak beretika, tidak punya akhlak, tidak beradab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berapa banyak orang yang cerdas, dia tahu hukum Allah, dia tahu cara beribadah kepada Allah, tapi dia tidak tahu cara berakhlak kepada manusia. Padahal agama Islam mengajarkan
berkaitan dengan hubungan horizontal dan vertikal, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama makhluk, maka itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah azza wa jalla, dari perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Aspek terkait dengan keseluruhan ini akan mengkerucut kepada dua hal. Yang pertama adalah ibadah dalam perkara hablum minallah, dan hal-hal yang harus dijauhi dalam masalah hablum minallah adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ya, ini yang harus kita jauhi. Kita tanamkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Hati-hati dengan bahaya syirik. Apa itu syirik? Segala sesuatu yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadah disebut dengan uluhiyah. Dalam masalah penciptaan, yaitu rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka jauhi dari kesyirikan-kesyirikan itu. Ya, baik itu dalam masalah syirik kecil, syirik niat, bersumpah selain Allah, ya, riya dan sum'ah, iri, hasad, dengki akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ajarkan kepada anak kita, keluarga kita, agar kita bisa bareng-bareng nih bersama-sama. Kita bersama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jangan ingin masuk surga sendiri-sendiri. Ya, anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, dianya sibuk ibadah. Maka akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa engkau tidak menasehati istrimu? Kenapa engkau tidak menasehati anakmu? Ya. Oh, sudah Ustaz, sudah dinasehati, tapi masih begitu. Maka jangan kalah dengan syaitan yang terus menggoda anak Adam tak pernah bosan. Sedangkan kita mengajak kebaikan kepada anak dan istri kita, kadangkala ada rasa jenuh dan bosan. Maka kita kalah dengan syaitan, dengan tekad syaitan yang terus menjerumuskan anak dan istri kita ke dalam jurang kemaksiatan, jurang kesyirikan, dan masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ini bagian dari hablum minallah. Bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita ke dalam surga dengan perantara hablum minallah. Memperbaiki hablum minallah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbaharui niat, keikhlasan, keridhaan, ya, dalam masalah ibadah yang langsung kepada Allah Azza wa Jalla, seperti sholat, ya, dan lain sebagainya. Wahablum minan nas. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada manusia sesuai dengan kemauan Sang Pencipta langit dan bumi. Ya. Bagaimana kita berusaha menjauhi sebab-sebab yang dapat merusak hubungan kita kepada sesama manusia dari sifat-sifat tercela yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan, seperti perkara ghibah, namimah, ya, berkata kotor, ya, dan melakukan perbuatan keji kepada seorang hamba sehingga hamba tersebut terzalimi dan doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, mustajab. Maka dari itulah, dari kedua hal tersebut akan mengerucut kepada satu perkara, yaitu mendapatkan manisnya iman. Dari sinilah kita harus memahami, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya seorang hamba yang ingin bersama-sama
dengan anak istrinya, keluarga inti orang tuanya, mertuanya mungkin, ya, atau nanti cucunya, besannya nanti, mantunya. Kita berharap kita berkumpul nih, bukan hanya di dunia. Kita berharap nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Maka di antara kuncinya mengajarkan dan mengajak keluarga kita untuk mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salafun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara yang seseorang atau seorang mukmin jika mendapatkan 3 perkara ini akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Para ulama menjelaskan manisnya iman adalah seseorang yang akan mendapatkan keimanan dan asyik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada beban. Dia merasa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan sehari-hari. Dia merasa zikir kepada Allah adalah makanan sehari-hari. Dan dia merasa tidak ada beban ketika dia melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami ridho, kami dengar. Kami dengar perintahmu ya Allah. Dan kami taat perintahmu ya Allah. Ya. Dan ketika ingin bermaksiat, rasanya berat. Ini orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Ketika ada saudaranya atau anaknya yang bermaksiat, maka dia dengan tegas menegur dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ya. Menegur anaknya. Ketika istrinya bermaksiat di hadapan Allah. Ya. Tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Kebarat-baratan ketika keluar rumah dan kearap-arapan ketika di dalam rumah. Ya. Atau istrinya nusyuz, membantah, membangkang kepada suaminya, membuat makar kepada suaminya. Dan dia lebih percaya orang tuanya dibandingkan suaminya. Maka dia wajib menegur. Inilah orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Nabi SAW mengatakan 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dalam riwayat man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha memaksimalkan peribadatannya kepada Allah tanpa pandang bulu, tanpa bertanya-tanya, kenapa ya Allah perintahkan ini? Kenapa ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi riba, padahal riba ini sekarang banyak di mana-mana, susah. Berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Ya. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Tanpa berpikir panjang, perintah Allah langsung sigap dilaksanakan. Tanpa berpikir panjang dan mempertimbangkan
masalah apa yang diharamkan Allah, langsung kita jauhi. Ya, tanpa bertanya-tanya, kenapa sih Allah mengharamkan ini, kenapa itu. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka katakanlah kepada istri kita, anak-anak kita, bahwa kepala rumah tangga ini, yaitu kita sebagai kepala rumah tangga, harus menyampaikan kepada anak dan istri bahwasanya kita lebih mencintai Allah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan anak kita, istri kita, keluarga kita. Maka yang terjadi ya akan bereaksi. Yang terjadi adalah ketika seorang mukmin yang berumah tangga, dia menjadi kepala rumah tangga, melihat anaknya, istrinya ketika melaksanakan apa yang diharamkan Allah, dia wajib benci. Dia wajib menegur, ya. Bukan menjadi orang yang dayuth, nggak ada rasa cemburunya. Nggak ada beramar ma'ruf nahi mukarnya, ya sudah. Urusan lu, gue. Ya, nggak ada yang seperti itu seorang mukmin. Dia harus bahu-membahu kepada anak dan istrinya untuk mengajak anak istrinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ketika dahulu menikahi seorang istri pasangan kita, lalu punya anak, didasari atas kecintaan hawa nafsu atau kecintaan karena Allah. Ya. Maka ciri-ciri orang yang mencintai pasangannya karena hawa nafsu, maka akan ada masa di mana dia harus mengikuti istrinya, mengikuti anaknya, meskipun dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika di atas kecintaan karena Allah, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah. Wa abghadha fillah, kata Nabi. Dan membenci seseorang ya karena Allah. Kita mencintai anak dan istri kita ya karena Allah. Karena istri kita rajin sholatnya, ibadahnya, menutup aurat, anak kita sholatnya diperintahkan mau, maka kita cintai. Tapi ketika anak nggak mau sholat, kita wajib membenci perbuatan. Ketika anak bermaksiat, maka kita wajib menegur, dan ini adalah perbuatan keji, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran, kata Nabi, meskipun pahit untuk disampaikan. Ya. Nah, kita melihat ada beberapa kasus dalam rumah tangga yang adem ayem saja, sakinah mawaddah warahmah, tiba-tiba karena Covid kemarin, ya, lalu ada beberapa lembaga yang memberikan pinjaman tanpa jaminan, ya, atau kita sebutnya pinjaman online, ya, maka terjadilah ya prahara rumah tangga karena masalah pinjam. Ya, karena kita tahu Allah mengharamkan sesuatu karena ada hikmahnya, ada ibrahnya, ada pelajaran yang dapat diambil. Allah mengharamkan riba, ya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah memberikan kemudahan untuk bersedekah.
ya, memelihara seorang hamba dari bahaya riba karena tahu bahwa riba ini akan menjerumuskan ke dalam jurang kemaksiatan dan malapetaka yang jauh lebih dalam. Maka terjadilah percekcokan, ya, terjadilah persinggungan, perselisihan di antara suami istri karena sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla akan berdampak besar. Maka berhati-hatilah ikhwan wa akhwat yang semoga Allah muliakan dan Allah rahmati Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itulah yang ketiga ini akan mendapatkan manisnya iman. Ya, kita cintai istri kita karena Allah. Kalau cinta kita kepada istri kita bukan karena Allah, maka istri mau ngapain silakan. Ya, ketika istri sudah mulai keriput, maka kita tidak cinta karena hawa nafsu, karena penyebabnya dari hawa nafsu. Tapi kalau kecintaan kita karena Allah, tidak pandang bulu, mau sudah tua, masih muda, sudah lahir berapa kali, maka dia tetap cintanya kepada istrinya karena Allah Azza wa Jalla, bukan sampai hari tuanya, tapi sampai menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar mendapatkan manisnya iman, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Poin yang ketiga, agar mendapatkan manisnya iman dan kita sampaikan kepada anak kita, keluarga kita, istri kita, suami ibu-ibu, ya, adalah ketika ia benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ahibati fillah, Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak lepas dari dosa dan maksiat. Tatkala kemaksiatan itu adalah sebuah masa lalu kelam yang harus ditutup rapat-rapat, maka kita berharap untuk tidak jatuh ke dalam masa lalu yang kelam. Dan kita wajib benci. Benci kembali kepada kekufuran. Ya, ada salah satu jamaah kita, ya, di luar sana di daerah Depok, ya, seorang mu'alaf dari daerah Nias, ya, daerah Sumatera. Bapaknya non-muslim, ya, ibunya non-muslim, ya, beragama Katolik, ya, lalu dia masuk Islam, ya, yang dimana dahulu dia sering makan babi, minum minuman keras. Maka ketika dia menjadi seorang muslim, dia wajib benci kepada kekufurannya, benci terhadap kemaksiatannya yang dahulu dia lakukan. Jangan terbesit dalam hatinya, dulu waktu belum beragama Islam, nikmat sekali makan daging babi. Karena rasa daging babi ini sedikit berbeda dengan daging-daging pada umumnya. Lebih gurih, lebih kenyal, lebih nikmat. Ini kata mu'alaf ini. Ya. Lalu saya sampaikan bahwa antum harus benci, kita harus benci. Ya, untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Agar kita mendapatkan manisnya iman. Mungkin dahulu istri masa lalunya kelam. Diungkit-ungkit lagi. Bahkan istri berbangga diri dulu bilang sama suaminya, dulu saya punya pacar banyak. Ya, dulu saya punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Dengan bangganya di depan suami. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, bagaimana perasaan suami? Hancur perasaan ketika sang istri pernah menceritakan masa lalunya yang kelam. Ya, suami pun demikian, tutup rapat-rapat. Jangan mencari-cari tahu. Jangan mengorek-ngorek masa lalu.
Karena masa lalu hanyalah sebuah masa lalu, menjadi pelajaran bagi kita, ya agar kita menjadi lebih baik dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Ketika anak sudah dewasa, sudah kuliah, kerja, sudah punya pasangan hidupnya, sudah menikah, maka diungkit-ungkit, wah dahulu nih anak saya tuh begini, begini dan masa lalunya begini, begini dan begini. Maka orang yang seperti inilah yang tidak layak mendapatkan manisnya iman. Dan manisnya iman dijelaskan oleh para ulama adalah seorang hamba akan mendapatkan kelezatan dalam ketaatan dan berani menanggung beban berat ketika menjalankan agama. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi mengatakan bahwa makna manisnya iman, mohon perhatiannya, bahwa manisnya iman adalah kelezatan dalam melakukan ketaatan. Nikmat rasanya. Sebagaimana Bapak dan Ibu kalau pergi haji, wah nikmatnya luar biasa. Nggak terasa itu matahari, panasnya luar biasa 40 derajat, ya 40 hari, ya di negeri orang yang kita tidak kenal, yang kita tidak pernah datang sebelumnya, ya dengan kondisi iklim yang berbeda, cuaca yang berbeda. Tapi itu semua tidak kita rasakan karena kita mendapatkan dan merasakan manisnya iman dalam berhaji, dalam melaksanakan ibadah umroh. Ya. Maka orang yang mendapatkan manisnya iman, dia mendapatkan kelezatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Pernahkah kita melihat ya keluarga kita, ya anak kita, istri kita, atau suami ibu-ibu, ya berlama-lama ketika sholat, ingin berlama-lama melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya ingin berlama-lama bercumbu rayu dengan Sang Pencipta di sepertiga malam, merendahkan diri kepada Allah, meratapi dan menangisi atas dosa-dosa kita. Ini yang kita harapkan agar mendapatkan naungan Allah di dalam derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha fafadat ainahu. Di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah di malam hari, fafadat ainahu. Air matanya mengalir. Mengalir deras karena dia ingat dosa-dosanya yang dulu dia lakukan. Dia berharap anaknya mendapatkan hidayah. Dia berharap orang tuanya mendapatkan surga yang tertinggi. Dan dia berharap istrinya menjadi istri yang saleh. Suami ibu-ibu berharap suaminya menjadi suami yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Agar kita mendapatkan manisnya iman. Dan berani menanggung beban berat ketika menjalankan agama. Serta lebih mengutamakan agama daripada dunia. Ingat, lebih mengutamakan agama daripada dunia. Cinta hamba kepada Allah dapat terwujud dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan atau kedurhakaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam. Tidak terasa ya. Materi masih banyak ya pembahasan kita, cuma waktunya terbatas. Kita buka sesi tanya jawab ya pada pertemuan siang hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.